Dalam kasanah lokal Kalimantan, Punan selalu digambarkan sebagai manusia perkasa dan ahli berburu. Mereka dilihat sebagai orang yang berkekuatan supranatural tinggi. Mereka dapat menghilang dan mempunyai penciuman yang sangat tajam. Punan adalah orang gaib, manusia perkasa di hutan rimba. Mereka bahkan bisa menghilangkan diri hanya dengan berlindung di balik sehelai daun. Jejaknya sulit diikuti. Mereka berjalan miring dan sangat cepat. Tubuh mereka ringan karena tidak makan garam. Mereka berekor atau disebut manusia berbuntut. Kaki dan tangan mereka merah. Mereka juga dilihat sebagai manusia istimewa penghuni hutan. Orang Punan memiliki pengetahuan akan obat-obatan yang manjur dari akar-akaran, dedaunan, buah-buahan, dan lain-lain. Konon jika perempuan Punan melahirkan, mereka akan sembuh dalam 1 hari. Bahkan ketika hamil pula pun masih memanjat pohon buah-buahan. Dan masih lagi banyak kasanah klasik tentang manusia hidup ini. Punan adalah kumpulan cerita yang menakjubkan.
Lalihi namanya. Carl Alfred Bock, naturalis dan pelancong Norwegia kelahiran Copenhagen, Denmark, melakukan perjalanan ke pedalaman Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan pada 1879. Sebelum berjejak di Kalimantan, dia telah menjelajah di pedalaman Sumatera pada 1878. Selama 6 bulan misinya di Kalimantan merupakan titah dari Gubernur Jenderal John van Warsberg untuk melaporkan keberadaan suku-suku di Kalimantan, khususnya suku Dayak, dan menghimpun spesimen sejarah alam untuk beberapa museum di Belanda. Hasil penjelajahannya di Samarinda, Tenggarong, Banjarmasin, dan daerah sekitar tersebut, Fox menulis buku berjudul The Headhunters of Borneo yang terbit pada tahun 1881. Kisah perjalanan Bock di Kalimantan ini ternyata menarik perhatian Alfred Russel Wallace, seorang penjelajah kesohor asal Inggris. Wallace mengungkapkan satu-satunya episode lucu dalam buku ini adalah upaya sungguh-sungguh menemukan kisah manusia berekor yang kerap dibicarakan di Kalimantan, ungkapnya. Apakah ras manusia berekor itu benar-benar ada di hutan Kalimantan? Bock tak pernah tertarik lagi untuk menyelisih isu sosok manusia berekor itu. Dia pun menyebut peristiwa pencarian ras manusia berekor di Kalimantan sebagai kekeliruan yang menggelikan. Bock dalam catatannya telah berjumpa dengan Dayak Longwai, Dayak Longwahau, Dayak Modang, orang Bukit dari Amontai, dan Dayak Tring atau Tering, dan Dayak Punan. Kata Punan atau Penan ataupun Ponan dalam laporan beberapa peneliti asing kira-kira diartikan untuk sebutan orang yang masih primitif, orang rimba, orang terasing, orang liar atau nomaden. Tentang Punan ini kemudian banyak dibumbui cerita-cerita yang berkembang menjadi isu tentang manusia berekor, berkaki merah, kanibal, dan lain-lain. Isu beginian bukan hal baru, sudah ada sejak lama. Sejak masuknya peneliti asing ke pedalaman, lalu menulis temuan lapangannya dengan bumbu sensasi yang seru dan seram. Kata Marco Mahin, seorang antropolog lulusan Universitas Leiden Belanda dan seorang dosen antropologi Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kalimantan Evangelis. Saya bermaksud masuk ke dalam rimba, mencoba jika mungkin membuka rahasia orang Punan atau orang liar dari rimba. Saya yakin orang liar itu penduduk asli Pulau Kalimantan. Mereka hidup liar di alam liar di tengah hutan Kalimantan, hampir sama sekali terasing dari dunia luar. Lanjut Carl Bock menaturalisasi dokumen tersebut. Laporan klasik semacam itu tentunya membuat penasaran ilmuwan barat lainnya, khususnya Belanda yang menjajah Indonesia pada waktu itu. Tahun 1894, rombongan ekspedisi pimpinan Dr. Anton W. Nieuwenhuis di desa terhulunya Sungai Kapuas, rombongan militer itu melaporkan orang Dayak Bongan itu sudah 2 hari mengunjungi kami. Mereka orang yang aneh, kaum pria berperawakan jangkung, kurus tapi berotot. Persenjataan mereka sempit dan parang. Mereka menanam padi sangat sedikit. Di samping itu hidup dari berburu yang sering memaksa mereka berpindah tempat. Mereka sangat menggandrungi garam dan tembakau, tetapi mereka berusaha memberikan sesuatu sebagai penukarnya. Kalau dah, tano. Kahoy cakap tadi ni paisa susuli. Sampai sudah sahur. Ini nggak jalan pakai perusahaan buka waktu tahun 2000. Kalau nggak salah tahun 2002 saya.
Ini kalau kita jalan dari sini 20 menit ke bawah sana itu sawitnya itu sudah terlalu. Kenapa sarang-sarang ini jatuh? Itu lagi ya. Berbagai laporan berikutnya, terutama menuliskan soal keliaran orang pedalaman itu, tentu bikin penasaran petualangan ilmiah, etnolog, dan antropolog lainnya. Entah siapa meniru siapa, tertulislah nama Punan sebagai orang liar dan hidup nomaden di hutan Kalimantan atau Borneo. Makin lama, nama Punan makin ngetop, juga menjadi polemik ilmiah antar peneliti sosial budaya. Kita tidak pernah tahu apakah orang-orang yang dinamakan demikian itu memiliki hubungan kultural, linguistik, dan fisik. Mengingat mereka yang hidup berkelana di hutan rimba dalam kelompok kecil sebetulnya tidak memiliki hubungan khusus dan asal-usulnya juga berbeda. Tulis Tom Harrison pada tahun 1949 yang mengulas beberapa teori asal-usul Punan di Kalimantan. Juga apakah betul mereka itu pelarian, orang buangan dari kelompoknya, atau juga apakah betul orang Punan itu lari ke hutan karena putus asa atau pelarian yang kalah perang dengan kelompok lain? Tulis Tom Harrison lebih lanjut. Karl ketika menjelajah belantara Kalimantan Timur pada tahun 1879 itu bertemu dengan sebuah kelompok kecil beranggota 7-10 orang yang disebut Punan. Box menggambarkan mereka sebagai orang-orang liar dari rimba yang hampir sama sekali terasing dari dunia luar dan meyakini mereka adalah penduduk asli Kalimantan. Keyakinan serupa dikemukakan oleh Charles Foss yang datang ke pedalaman Kalimantan pada akhir abad 19. Sementara Faiko Perkol pada 1940-an menjumpai kelompok itu telah tinggal di pondok darurat, sehingga ia lalu mendefinisikan Punan sebagai penghuni pondok-pondok darurat. Kelompok dengan pola hidup seperti itu ternyata tidak hanya dijumpai di sekitar lembah sungai di pedalaman dan di pesisir Kalimantan, akan tetapi juga di Sarawak, Malaysia. Tempat dia tinggal di sini, di yang sini dulu. Kalau orang nenek-nenek dulu, memang di sini dia. Oleh karena itu, antropolog Karl R. Hoffman berpendapat bahwa Punan sebenarnya tidak merujuk pada sebuah suku spesifik, melainkan merupakan sebutan umum untuk setiap kelompok manusia di pedalaman Borneo yang hidup dari kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Kami liang kebut makarom. Bekas pondok-pondok ini Seher sama Samsul. Buat pondoknya ambil madu. Nah, waktu nanti itu juga kami sakit kembali juga ke sini. Sebelah sini saya buat mesin gua. Pasti datang ke sini. Ini buah namanya kami dunuk. Inilah kalau ada buah begini adalah ayam hutan, makannya adalah kecil, adalah babi, adalah rusa. Dia itu buat kayak pondok-pondok di atas dahan tuh, tepennya teleng. Babi di situ dia dapat. Kadang-kadang dia kalau ketemu buah kayak gini jauh dari pondok ya, didatangi harus didekati. Di sini daerah keriting semua, ubi keriting. Di kanan sebelah ke depan keriting semua. Ini harapannya orang di sini. Hoffman menyebut mereka sebagai Punan liar
dan menggambarkannya sebagai kelompok manusia yang aneh, lebih primitif dari suku Dayak, tidak mempunyai tempat tinggal tetap, Ini berpindah batang secara buah yang terus-menerus punya di dalam hutan bidang, yang lebat, tidur di goa-goa atau tempat payau, berlindung sederhana, sangat terbelakang, hanya hidup dari berburu dan mengumpulkan buah-buahan, ubi-ubian dan tanaman yang dapat dimakan, dan mengucilkan diri serta takut terhadap sinar matahari. Pola hidup yang demikian membedakan Punan dari Dayak. Di satu pihak, Dayak bertumpu pada perladangan dan telah tinggal menetap. Sedangkan Punan di pihak lain hidup dengan mengandalkan hasil berburu dan meramu atau mengumpulkan hasil hutan. Cara hidup itu mengharuskan Punan terus-menerus berpindah atau nomadik untuk mencari bagian hutan yang di dalamnya terdapat hewan buruan dan hasil hutan yang cukup menjamin kebutuhan mereka. Tentu saja tidak semua Punan hidup semata-mata dari kegiatan berburu dan mengumpulkan hasil hutan. Nedam dalam studi pada tahun 1951 hingga 1952 dan pada tahun 1958 hingga 1959 menemukan adanya Punan yang hidup dari perladangan, sehingga ia lalu mengklasifikasikan Punan ke dalam dua kategori, yaitu Punan pemburu dan peramu yang nomadis dan sama sekali tidak mengenal perladangan. Kedua, Punan peladang yang telah tinggal menetap. Kategori Punan yang kedua ini secara kultural telah meleburkan diri dengan suku-suku peladang lain yang secara kolektif disebut Dayak. Suku-suku peladang yang telah tinggal menetap pada umumnya dianggap lebih maju dibandingkan suku pemburu, peramu yang nomadis atau semi-nomadis. Mereka telah mengalami Neolithic Revolution, revolusi kebudayaan tahap pertama yang ditandai dengan pergeseran mode substansi dari food catering ke food producing. Kalau kami Punan lalap, kalau bahasa umumnya atap. Punan Batu adalah pemburu pengumpul keliling terakhir yang diketahui di Pulau Kalimantan, bahkan mungkin di seluruh Asia. Salah satunya mendiami daerah Sungai Sajau di Kalimantan Utara. Sebagai keturunan zaman Pleistocene, pemburu pengumpul, mereka melakukan perjalanan dalam kelompok-kelompok kecil di sepanjang jaringan goa, tempat perlindungan batu, dan di hutan di sepanjang Sungai Sajau, Lilungan, Kalimantan Utara. Orang Punan Batu juga memiliki peninggalan yang luar biasa yang berbeda dengan suku Dayak pada umumnya, yaitu bahasa lagu atau kitun puitis atau menira latala yang berkisah tentang kehilangan hutan akibat perambahan hutan, perubahan fungsi lahan menjadi kebun sawit yang menyebabkan hilangnya pohon madu, burung asli dan binatang buruan mereka. Saya dapat ini di sungai atas ini. Ya lihat, ini pondok saya, banyak tanaman-tanaman buahnya maupun sebelah kiri di sungai itu kebun saya. Suatu saat nanti saya pasti akan kembali lagi ke sini seperti semula, bikin kebun lagi, tanam-tanam ubi. Durian asal ini dari liang pasuan sebelah sana. Namanya kulit kayu talanteng namanya kami. Alat orang ngambil madu. Kalau gini bunyinya itu kalau sekitar 56 kilo dapat bisa didengar. Inilah tandanya kalau orang dulu waktu musim, tanda teman-temannya di tempat lain. Kalau dia malam ini ngambil madu, ada juga di sana. Dia harus akhirnya nunjuk dari atas tuh harus gini.
Bilangnya 1 jam. Sudah 3 jam 38 menit belum sampai di tujuan. Tinggal sendiri di sini. Saya lihat perhatikan beras pun nggak ada di sini. Makanan lain nggak ada. Mungkin hanya ubi. Ya 2-3 biji ada di sini.